Oke, kali ini gua mau trading siang di Xnova ya. Kemarin ada yang komen ke gua kalau pakai double momentum itu kayak pusing katanya. Jadi mendingan satu aja. Itu nggak masalah menurutku karena double itu hanya untuk memastikan aja. Nah, di sini gua akan trading dengan satu indikator aja, yaitu RSI lagi 14. Standar bawaan dari aplikasi ini, dan kalian boleh setting sendiri kalau kalian masih aja loss. Bisa kalian naikkan dari 14 ke 20. Langsung aja kita trading ke market ya. Nah, di sini gue udah buka market ya 5. Menurut aku 5 udah cukup banget ya untuk trading ya. Oke, langsung aja kita cari di aset mana yang ada momentum ya untuk pembalikannya. Di sini time frame-nya masih 15 detik ya. Kalau kalian lihat ini masih 15 detik untuk candlestick-nya, dan transaksinya masih 1 menit. Nah, berapa sih modal yang ideal? Modal ideal itu sebenarnya tergantung kemampuan masing-masing guys. Tapi menurut aku lebih baik bisa untuk kompensasi, karena tidak selalu benar guys. Trading itu tidak selalu benar guys. Jadi kompensasi itu sangat menguntungkan buat kita. Di sini momennya udah ketinggalan guys. Nah, ini ada nih. Ini RSI-nya udah keluar, sedangkan di sampingnya di area sideways. Gua akan open posisi pertama untuk 200 ribunya di sini. Sell ya. Lupa gue detiknya di sini detik 21 ya. Harusnya detik 30 untuk trading 1 menit. Kalau di detik 00 tradingnya 30 detik, dan ini 21. Berarti tradingnya lebih. Stake pertama biasa open posisinya kecil dulu ya. Jadi kalau kalian punya uang misalkan 1 juta mau di tradingin, open posisi pertamanya harus selalu kecil aja. Kenapa? Karena kalau loss kalian bisa kompensasi di candle berikutnya, dikalikan 3 atau dikalikan 2,5. Itu udah cukup banget untuk mengcover kerugian yang pertama. Dan kalau rugi lagi kompensasi lagi ya. Kalau gue sih selalu dikalikan 3 seperti dulu ya, karena menurutku idealnya itu dikalikan 3 ya udah cukup ya, langsung balik modal dan ke cover gitu ya, langsung ada kasih profit sedikit ya. Ini dikit lagi dan gagal. Oke, masih gagal, tapi dia masih di area resisten guys. Apa selanjutnya? Tunggu dulu ya, masih bisa ditradingin nih di sini ya. Tapi kita cari market yang alternatif aja untuk perbandingan ya. Masih ya, berarti masih di sini ya. Nah, ini detiknya 02 ya. Itu menandakan kalau kita klik di sini tradingnya lebih lama. Ini nggak mungkin naik sejauh ini sih. Oke, sekarang gue sell 3 kali ya. 1, 2, 3. Ini adalah kompensasi karena stake pertama yang tadi loss ya. Jadi di sini harus 3 kali. Kalau nggak 3 kali nggak balik nih. Kalau walaupun untung 1 kali misalkan ya. Kan ini ngasihnya cuma 85% ya. Nah, kalau masih 1 kali masih 200 itu nggak balik guys. Tapi kalau 3 kali itu balik, lebih malahan ya. Langsung terjun, cuma hanya baca ini doang, RSI 14 keluar zona 70 ya, atau zona 30 untuk open buy, zona 70 untuk open sell, udah cukup, kita bisa profit ya. Kita tinggal tunggu aja. Biasakan cari momen yang benar-benar bakal balik ya. Kalau ini kan udah jelas ya, ini gede banget, udah keluar banget, udah jenuh banget, makanya bakalan turun. Kayak ini udah gede juga, ini udah keluar, makanya turun ya. Di sini turun, ini juga di sini turun ya. Ini ya wajar ya turun. Kalau ini memang kurang bagus dari segi indikator, tapi kalau dari segi candle bagus aja. Nah, 500 sudah profit aja nih guys, gak kerasa. Nah, kalau udah profit nih, jangan terburu-buru open posisi kecuali emang ada momennya ya. Langsung aja cari market lagi. Nah, ini juga udah keluar lagi. Apakah ini bagus? Ini tidak terlalu bagus ya. Nah, ini kan kayak kata tadi, kalau momentum untuk membalikan kan kurang tepat kalau kata gue ya. Tapi gue akan follow trend di sini. Jadi bakalan open posisinya ikut trend ke arah naik, bakalan profit atau enggak? Kita coba ya. 1 kali, aduh di atas guys, di atas, dan detiknya 22 lagi ya. Nah, di sini tuh gue open posisi naik tuh kan tadi gue bilang di pertama ini bukan momentum membalikan ya, karena nggak ada yang gininya jelas. Tapi di sini di indikatornya itu ruwet guys lah, nggak jelas banget, dan kendalnya juga satu arah, nggak ada naik nggak ada turun ya. Di sini ini termasuk satu arah lah ya segini mah, karena kalau pembalikan tuh biasanya polanya enak, naik turunnya jelas. Nah, ini ternyata turun guys ya. Ternyata udah habis zona trennya ya. Ini yang dibilang, ini yang dibilang zona tren ya. Ini dibilang yaitu zona momentum pembalikan ya. Nah, kita tinggal tunggu aja. Nah, ini kan loss ya. Indikator lihat ke bawah nggak keluar. Nah, kita pun posisi 3 kali aja, 1, 2, 3 untuk balikin lagi ya kerugian yang barusan. Jadi tidak harus semuanya profit guys open posisi itu, karena kita juga manusia gitu kan. Robot aja ada salahnya. Robot sih kayaknya salah, error. Kalau otak kita ya cuma bisa baca gitu ya guys ya, analisa
Oke, masih turun. Harga terendahnya kekejar nggak ya? Kita perbesar aja ya. Kayaknya ini nih harga tertingginya nih, candle ini ya. Tuh. Tapi kita nggak usah open posisi guys, untuk menjaga money manajemen ya. Karena kalau kita open posisi lagi bisa jadi gawat lagi. Wah, ternyata turunnya tren turun guys. Ini pembalikan ya. Kalau pola udah tren udah profit guys. Nah, ini dia, ini zona resisten support. Ya, gagal. 600-nya gagal, tapi nggak masalah, gue akan posisi karena 2 kali berapa ya berarti ya? 2 kali 3, 6, 10, 5, kurang ya? Tadi kan 600 ditambah 200 di awal, 800 di sini 1 juta. Tapi udah lah ya, udah terlanjur. Dan udah terbang. Udah terbang guys, dan profit lah pasti. Masa iya balik lagi gitu ya. Nah, kan tadi 600 ya. 600 lossnya. 600 ditambah 200 loss ya. Nah, kalau kita profit ini dikasih 800 nih ya. Ini modal, ini profit. Berarti kalau tadi lossnya 600, udah ke cover juga guys. Itu keuntungannya di kompensasi ya. Nah, ini kan profit. Jadi loss yang tadi, loss yang 1 yang 2 itu udah tercover, udah balik profit sekarang, malahan lebih gitu ya, lebih 50 perak, 50.000. Nah, tadinya 6 sama 2-nya loss, harusnya 9 kali, tapi itu udah cukup guys. Nah, di sini ada euro Jepang mau turun guys. Di sini ada zona pembalikan dan gua akan open posisi turun guys. Langsung aja 1 kali lagi, karena posisi kita udah benar-benar profit dari semua trading dari awal itu ya. Jadi kita tuh harus sambil hitung. Kalau perlu ya dicatat aja di setiap open posisinya. Jadi kalian tahu lossnya berapa, ruginya berapa. Sambil trading juga bisa sih. Kalau gue kayak udah kehitung aja gitu. Dari pertama loss, yang keduanya profit tapi di kompensasi di cover gitu ya. Udah lunas. Yang keduanya loss, yang ketiganya loss, tapi yang keempatnya yang 1 juta profitnya 8,5 ya udah. Jadi udah lunas lagi. Nah, di sini udah profit lagi. Sekarang udah balik menjadi profit posisi gue ya. Tinggal kita cari lagi market yang benar-benar bagus untuk di trading. Apakah euro USD? Belum ya. Di sini juga belum. Kayaknya di sini nih. Ini harga terendah bukan? Oke, di sini juga oke sih ya. Oke, kita open posisi 1 kali. Di sini udah telat banget ya. Harusnya ya dari tadi open posisinya di sini ya. Tapi ini naik lagi. Nah, misalkan kalian nggak mau nih, ini jual aja nih. Nah, kan bisa dijual tuh kan ya. Nah, langsung cover aja nih kalau kalian memang mau open posisi lagi di sini 3 kali. Nah, jadi yang tadi yang open posisinya di atas udah kita jual, berarti tadi lossnya nggak 200.000 karena kita jual. Nggak tahu berapa, kalian harus cek di riwayat ini ya, biar tahu aja perhitungannya. Tapi kalau nggak mau dihitung juga, dianggap 200 juga nggak apa-apa. Kalian langsung pergi aja ke sini lagi, open posisi lagi, naik lagi. Nah, ternyata ini candlenya turun terus ya. Dia ngejar harga terendah berikutnya di sini nih. Jadi boleh dijual ya. Tapi ini tipis juga sih segini mah ya. Jual aja deh. Tuh kan 193, 6.000. Udah nggak bisa jual guys. Ini kayaknya harga terakhirnya belum, tapi kita lebih mending cari momen yang lebih bagus daripada itu ya. Gagal. Nah, ini aja di sini ya. Ini lebih oke nih ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena tadi udah ruginya 8 ya, 800. Kita bulatin aja 200-an semua walaupun kita jual ya. Jadi nggak full loss semua karena kita jual, tapi untuk mengcovernya dipulin aja nggak apa-apa. Set. Lihat ini momennya, RSI 14 udah keluar, candlenya ini tipis, kemungkinan baliknya lebih gede kalau ada ini tipis. Set, ini candle terakhir ya, naik kan, kata gue juga berbalik ya. Yuk, waduh, turun lagi, tipis nih kayaknya nih. 480, berarti cuma sedikit ya, 480. Itu masih ada rugi guys, 9. Cuman profitnya 3, berarti lossnya lebih banyak nih ya. Untuk mengcover kerugian yang seperti itu, kita perlu yang namanya kompensasi lagi. Tambahlah 01 di sini biar nggak terlalu banyak open posisi ya. Bye. Udah jenuh ya? Kalau candle besar gini biasanya ada candle pembalikan. Nah, naik kan? Di sini harga terendahnya ada di titik ini. Dan gua agak telat ya, karena gua menambahkan 1 0 di belakangnya. Di sini 2 juta. Tadi kan 1,8 ya, 1,8. Cuma yang profitnya berapa ya? Kalau profitnya 400, 85%, 450, 50%, 5 ya kayaknya. Oke, profit ya, pasti udah jelas. Nah, di sini open posisinya 1 kali aja karena yang nominalnya yang digedein. Kalau tadi kan open posisinya yang dibanyakin, sama aja sebenarnya ya. Masih oke kan? RSI 14 masih oke kan? Masih bisa kita dibikin profit sama RSI 14. Tinggal kitanya aja guys yang pintar-pintar pindah-pindah market. Jadi jangan langsung open ya. Dulu 1.700.000. Nah, kita cari mana lagi yang oke. Di sini bisa ya. Sini bisa nih. Tapi ini berapa? 200.
300, 400, 600 ya. Karena tadi ada loss di sebelum yang 2 juta, ada lossnya banyak ya. Open posisinya 9 kali, tapi yang profitnya cuma 400, artinya cuma balik 500-an, 900, artinya masih minus 800. Nah di sini kita 800-nya kita balikin lagi, mudah-mudahan bisa balik ya. Kalau nggak balik, kita hajar lagi. Wah, kayaknya nggak bakalan kena nih, nggak kena nih guys. Oh di sini aja nih, kenal yang tadi ya ini ya. Di sini aja nih, di sini aja nih, sini aja nih. Nice. Wah, ini yang 2 juta guys. Gua nggak lihat nih nominal. Gak apa-apa lah ya. Tapi kalau dilihat dari RSI udah benar-benar di zona 70, bakal pembalikan. Di sini juga ada resisten, harga tertinggi ya. Mudah-mudahan sama-sama pembalikan. Kita tinggal tunggu aja ya. Yo, bagus, turun. Doji biasanya udah doji itu turun guys. Ada tren paling tinggi nih di depan. Oke, dijual udah nggak bisa kalau segini ya. Ini loss yang tadi. Candlenya terus turun guys. Mana yang 2 juta? 2 juta juga terus naik nih. Oke, di sini 6 juta guys, langsung turun ya. Nah 2 juta ngelos, kita cover ke 6 juta, jadi biar balik ya. Nah karena open posisinya dari 2 juta, jadi kita bakalan terus gede guys. Nah buat kalian yang kalau memang saldonya terbatas, makanya open posisinya itu lebih baik open posisi di nominal terkecil aja yang bisa ditradingkan. Kan di sini nominal terkecilnya 15.000. Jadi kalau kalian trading dengan modal yang terbatas, bisa cuma kompensasi 3 kali. Ya udah trading di kecil aja, di 15.000 aja, itu nggak apa-apa kok, bisa profit kok. Yakin, karena gua dulu juga mulai dari 150.000 dan tradingnya kecil 14.000, bisa sampai ngebalikin, naikin 100%, ratusan persen lah ya. Oke, profit ya. Jadi ke cover nggak guys? Nah, ke cover pasti, karena yang tadi cuma loss sekitar 1,8, 2 juta cuma berarti sekitar 4 juta kurang. Di sini udah di cover sama 6 juta dan profitnya aja udah 5 juta. Jadi 4 jutanya itu udah ketutup guys. Hari ini trading sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video gua berikutnya.